Salam Sang Raja. Bab 70. Gila Ramuan Hulk. Udara di ruangan kecil yang tersembunyi itu sedikit padat, tetapi tidak lembab. Fei melihat sekeliling dengan cermat dan menemukan beberapa lubang seukuran jari di dinding batu, mereka kemungkinan besar digunakan untuk ventilasi. Sistem ventilasi di gua bawah tanah sangat mengesankan. Banyak obor dan kompor terbakar dalam struktur bawah tanah raksasa ini dan banyak tahanan tinggal di sini. Tetapi kualitas udara tidak buruk, tapi itu cukup segar. Fei tidak tahu bagaimana pembangun misterius melakukannya. Retak, retak. Batu bara di tungku terbakar dan mengeluarkan bunyi letupan ringan. Api di ruangan itu berkedip-kedip dan menciptakan suasana aneh di ruangan itu. 3 tentara bayaran yang dirantai pastilah penjahat. Meskipun mereka telah disiksa, semangat mereka masih tinggi dan kokoh. Setelah melihat kepala penjara meninggalkan ruangan dan mendengar Oleg menyebut pemuda berpakaian mewah di depannya sebagai yang mulia, sebuah ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka dan mereka mendekati Fei perlahan sambil menyeret rantai besi mereka di tanah. Tepat pada waktunya untuk mengambil sandera raja kecil ini dan melarikan diri dari penjara sialan ini. Ini adalah anugerah. Hahaha, cepat pergi dan blokir pintu masuk, jangan biarkan dia melarikan diri. 3 tentara bayaran mengedipkan mata satu sama lain dan mengelilingi Fei. Mereka menyeringai jahat ketika mereka semakin dekat dan dekat. Mereka memandang Fei seolah-olah sedang melihat mayat. Ekspresi di wajah mereka memberitahu Fei segalanya. Orang-orangmu sangat percaya diri. Mati. Fei mencibir ketika dia mengangkat tangannya dan meraih salah satu dari mereka. Lelaki botak yang terkuat di antara mereka bertiga tidak memiliki cara untuk menolak, seolah-olah Fei dengan mudah meraih bayi. Dia memukul kepala tentara bayaran dengan telapak tangan lainnya. Krek, dengan suara renyah dan dingin, kepala tentara bayaran itu dihantam ke dalam rongga dadanya di bawah kekuatan barbarian level 16 dan pria itu berubah menjadi mayat tanpa kepala. Wajah 2 lainnya memucat ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Jiwa mereka hampir takut keluar dari tubuh mereka. Mereka menggigil ketika ekspresi mengerikan mereka menghilang. Seolah-olah mereka menderita epilepsi, mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan benar. 3 tentara bayaran adalah penjahat kejam dan pantas mati. Setengah bulan yang lalu, demi merampok 1 koin perak, mereka bertiga dengan kejam membunuh keluarga miskin. Mereka memotong-motong mayat pasangan miskin dan memperkosa serta membunuh anak perempuan berusia 13 tahun itu. Mereka melakukan kejahatan yang akan membuat marah para dewa. Tragedi itu ditemukan oleh Brook, dan dia mengejar mereka dengan pengawal raja lebih dari 10 mil dan menangkap mereka hidup-hidup. Fei sudah memeriksa dokumen dan catatan 3 tentara bayaran, jadi membunuh mereka tidak akan memberi Fei beban psikologis atau perasaan bersalah. Fei tidak peduli dengan 2 tentara bayaran yang akan buang air besar. Dia berjongkok dan menekankan tangan kanannya ke dada mayat pria botak itu. Dia tiba-tiba meraung ringan dan aliran kekuatan sihir langsung mengalir keluar dari telapak tangannya dan mengebor ke mayat. Mengikuti suara letusan yang teredam, dada mayat itu meledak. Sebuah lubang berdarah besar muncul di dada dan semua organ internal berubah menjadi genangan darah tebal. Itu adalah cari ramuan milik barbar. Fei kecewa dengan hasilnya, tidak ada ramuan tunggal yang ditemukan. Di bawah batasan level 1 cari ramuan, penemuan ramuan tidak dijamin. Ada masalah probabilitas. Sama seperti itu, dia telah menyia-nyiakan mayat. Fei mengangkat tangannya dan meraih lagi. Tentara bayaran berjanggut besar tidak bisa lepas dari nasibnya dan ditangkap oleh Fei. Terlepas dari jeritan putus asa tentara bayaran dan perjuangan, Fei memukulnya mati dan menekan telapak tangan kanannya ke dada mayat ini juga. Dia meraung ringan dan kekuatan magis melonjak, temukan ramuan dimulai lagi. Bang! Masih ada sedikit ledakan, dan darah tumpah kemana-mana. Semua organ internal berubah menjadi darah lengket lagi, tetapi Fei kecewa lagi, tidak ada ramuan ditemukan. Fei mengerutkan kening, dan kemudian dia berpikir. Mungkinkah ada perbedaan antara mayat di dunia Diablo dan dunia nyata? Apakah itu alasan mengapa tidak ada ramuan yang ditemukan? Tetapi pada pertempuran di Jembatan Batu, Course Explosion dalam mode Necromancer dieksekusi dengan sempurna. Seharusnya tidak ada masalah. Fei berbalik dan menatap tentara bayaran yang kurus dan tinggi.
Tentara bayaran terakhir melihat tatapan Fei, dan dia berteriak. Setan! Kemudian, matanya berputar dan dia jatuh pingsan. Fei memikirkannya dan menyadari bahwa tentara bayaran ini mungkin berguna nantinya, jadi dia tidak repot dengan tentara bayaran terakhir. Dia berbalik dan berjalan ke mayat ksatria bertopeng perak dan melepas topengnya. Sebuah wajah muda berada di bawah topeng itu, rambut coklatnya masih memiliki aroma di dalamnya. Dia memiliki hidung melengkung, wajah berbentuk lonjong, dan kulit putih mulus. Siapapun bisa tahu bahwa ksatria itu dibesarkan dalam lingkungan yang kaya dan mulia. Ksatria itu sangat tampan saat dia masih hidup, tetapi setelah kematiannya, tidak ada perbedaan antara dia dan tentara bayaran lainnya. Ksatria itu mengenakan satu set baju besi yang halus dan mewah. Meskipun ksatria itu sudah mati, ada sedikit kekuatan sihir yang masih beredar di permukaan armor, aliran energi biru yang terlihat menempel di sana. Ini pasti satu set baju besi sihir canggih. Alasan mengapa Fei membunuh ksatria dengan menembus tenggorokannya adalah untuk menghindari kerusakan set baju besi ini. Secara alami, dia punya kegunaan untuk itu. Fei tidak sopan. Dia melepas semua baju besi dan barang-barang dari ksatria dengan hati-hati dan hanya meninggalkan beberapa pakaian normal di mayat. Dia menekankan tangan kanannya ke dada, memusatkan kekuatannya dan sedikit meraung. Temukan ramuan diaktifkan lagi dan kekuatan sihir cahaya mengebor ke mayat. Bang! Montok! Fei mendengar dua suara, satu demi satu. Peti itu meledak dan sebuah lubang berdarah besar muncul. Setelah kilatan cepat lampu hijau, tabung reaksi seperti botol kecil muncul dari udara tipis dan melayang naik dan menjauh dari semua darah yang berhamburan. Setelah melayang sekitar 30 kaki, ia berhenti bergerak dan melayang di udara. Botolnya sangat halus dan cairan hijau di dalamnya memiliki kilau yang memukau. Berhasil. Fei terpacu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil botol hijau. Kehangatan cahaya menyebar ke telapak Fei dari botol kaca. Itu lembut dan nyaman, seperti makhluk hidup. Fei bahkan bisa samar-samar merasakan sedikit keintiman. Cairan hijau ini memancarkan energi spiritual yang lemah, seolah-olah itu adalah bayi yang baru lahir yang melekat pada ibunya. Hah, ini aneh. Itu bukan healing potion merah, atau potion mana biru atau putih ramuan stamina atau pink ramuan peremajaan atau bahkan ramuan peledak berwarna kuning. Ramuan apa yang aku temukan? Fei dengan cepat menemukan perbedaan antara ramuan yang dia lihat di dunia Diablo dan ramuan hijau ini. Dia ragu-ragu. Dia tidak tahu apa ramuan ini disebut, jadi dia tidak punya cara untuk mengkonfirmasi efek ramuan ini. Jika ini adalah ramuan racun mematikan, maka bukankah bunuh diri jika ia meminumnya? Dia memikirkannya sebentar dan melihat tentara bayaran yang tinggi dan kurus yang pingsan. Matanya bersinar dan tiba-tiba dia punya ide. Dia berjalan ke tentara bayaran dan menendangnya. Tanpa penjelasan, ia meremas mulut tentara bayaran dan meneteskan beberapa tetes bagian ke dalamnya. Tentara bayaran itu melakukan segala yang dia bisa untuk menahannya, tetapi kekuatannya bahkan tidak bisa menandingi 1/10 dari kekuatan dahsyat barbar tingkat 16. Ramuan itu dengan mudah meluncur turun ke tenggorokannya dan tentara bayaran itu mulai menjerit ngeri saat dia mencengkeram lehernya. Fei menatap tentara bayaran dengan cermat. Tentara bayaran terakhir adalah tikus labnya. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Tentara bayaran itu menggali jari-jarinya ke tenggorokannya ketika dia berbaring di tanah dan mencoba untuk muntah dan mengeluarkan beberapa tetes ramuan beracun jahat dari tubuhnya. Tapi dia kecewa. Setelah ramuan memasuki tenggorokannya, ramuan itu menghilang seolah-olah sudah larut ke dalam darahnya, bahkan jika dia mengeluarkan perutnya, ramuan itu tidak akan keluar dari tubuhnya. Fei menatap tentara bayaran dan mencoba mencari tahu efek ramuannya. Setelah 1 menit, selain dari berjuang dan muntah, sepertinya tidak ada gejala lain. Ramuan itu tidak bisa menyembuhkan atau memulihkan stamina. Apakah aku melewatkan sesuatu? Atau apakah ramuan hijau ini tidak memiliki efek khusus? Fei kecewa. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mengikuti teriakan menakutkan dan menyakitkan dari tentara bayaran yang tinggi dan tipis, cahaya hijau tiba-tiba muncul di wajahnya, dan kemudian perlahan-lahan berkembang. Itu bergerak dari wajahnya ke leher, dada, lengan, dan kakinya.
Itu berakhir dengan cahaya yang mengembang ke seluruh tubuh tentara bayaran, yang menggigil dengan gila. Di bawah kulitnya yang terbuka, sepertinya ada makhluk hidup yang terus-menerus menelusuri tubuhnya. Ada banyak tonjolan di tubuhnya, bersama dengan pembuluh darah yang terbuka, tubuhnya mengerikan dan menakutkan. Akhirnya, tentara bayaran berubah menjadi hijau. Jeritan dan raungannya melambat dan tenang. Dia menatap tubuhnya sendiri dengan ngeri, ekspresi wajahnya bingung. Setelah beberapa detik, cahaya hijau dan warna hijau di tubuhnya mulai memudar dan akhirnya menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, Fei terkejut. Ini karena setelah cahaya hijau menghilang, tentara bayaran yang tinggi dan kurus menjadi kuat secara misterius. Dia otot-otot di tubuhnya menggembung. Siapapun bisa melihat kekuatan ledakan di otot-ototnya yang kuat. Dia tampak bersemangat sekarang dibandingkan dengan kondisi setengah mati sebelumnya. Bang, 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 bang. Tentara bayaran itu tanpa sadar tangannya dan mendengar serangkaian suara dentang logam. Serpihan dan pecahan besi terbang kemana-mana. Pupil mata Fei berkedut karena dia dengan jelas melihat 4 rantai besi tebal pada anggota tentara bayaran yang mudah patah. Pria ini tiba-tiba mendapatkan kekuatan mengerikan seperti itu. Pemahaman barbarian dan keakrabannya dengan kekuatan memungkinkan Fei langsung membuat keputusan ini. Beberapa tetes ramuan hijau misterius tiba-tiba memberi kekuatan tentara bayaran level 5 barbarian ini. Hahaha. Setelah merasakan kekuatan mengerikan seperti tsunami melonjak di tubuhnya, tentara bayaran itu sangat bersemangat. Dia mengayunkan tinjunya secara acak dan meninggalkan bekas yang dalam dan mengejutkan ke dinding batu yang keras. Tabrakan itu bahkan tidak meninggalkan satu goresan di tangannya. Sepertinya ramuan hijau misterius ini tidak hanya memberinya kekuatan yang kuat, tetapi juga meningkatkan kebugaran tubuhnya. Kalau tidak, jika tubuhnya masih lemah, kekuatan tolakan dari meninggalkan tanda yang dalam ke dinding batu setidaknya akan mematahkan tangannya. Fei melakukan pengamatan lain. Hahaha, Raja kecil, kamu sendiri yang meminta ini. Aku bisa merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, terima kasih banyak. Jika kamu mematuhi perintah aku dan membawa aku keluar dari sini, aku akan mengampuni kamu. Peningkatan kekuatan yang sangat besar memberi tentara bayaran dorongan besar dalam kepercayaan diri. Dia memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia meletakkan buku-buku jarinya saat dia mendekati Fei perlahan. Lindungi Raja. Oleg menjaga gerbang ketika mendengar semua suara di ruangan itu dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia ragu-ragu sedikit, tetapi akhirnya mengambil pedangnya dan bergegas ke ruang tersembunyi. Dia menggunakan kekuatan prajurit 1 bintangnya saat dia menyerang dan menyerang tentara bayaran sambil meraung. Ting! Tentara bayaran itu menghantam pedang Oleg dengan pukulan backhand. Kekuatan besar meniup pedang dari tangan Oleg, menyebabkannya terbang di udara dan terjebak di dinding batu. Kekuatan besar juga memaksa Oleg mundur selusin langkah. Oleg bukan tandingan dari tentara bayaran. Setelah mendapatkan kemenangan dalam pertempuran, kepercayaan diri tentara bayaran meningkat bahkan lebih tinggi. Dia menyerang Fei, ingin merebut kepala kerajaan dan menggunakan Fei sebagai sandera untuk menawar keluar dari penjara yang mengerikan ini. Dia sudah memutuskan bahwa setelah dia keluar dari penjara, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memotong komandan sialan itu yang namanya Brook menjadi ribuan keping. Namun, terlalu percaya diri. Fei mencibir, dia bahkan tidak mencoba. Dia mengayunkan tangannya dengan ringan dan mengirim tangannya ke kepala tentara bayaran sebelum tentara bayaran itu bahkan bisa menyentuhnya. Krek, tanpa ragu, tentara bayaran yang penuh percaya diri mengikuti jejak tentara bayaran botak pertama, dia langsung berubah menjadi mayat tanpa kepala. Tubuh itu sedikit menyilaukan dan kemudian terbanting ke tanah. Kekuatan barbarian level 5 seperti tumpukan sampah di depan kekuatan barbarian level 16. Fei kemudian menoleh dan menatap Warden Oleg yang sangat terkejut. Yang mulia, aku mendengar semua suara dan merasakan ada sesuatu yang salah. Aku takut kamu dalam bahaya, jadi, Saat Oleg berbicara, dia dengan cepat berlutut ke tanah. Maaf, Yang Mulia, ampuni aku seharusnya tidak masuk tanpa izin kamu. Fei menatap Warden yang menggigil seolah-olah dia berada di lemari es dan tenang.
Ketika Oleg bergegas masuk, dia tidak melihat apapun yang seharusnya tidak dilihatnya. Ditambah lagi, dia mengkhawatirkan keselamatanku. Setelah hening beberapa saat, Fei berbicara. Lain kali tidak akan ada pengecualian. Karena kesetiaanmu, aku tidak akan meminta kamu bertanggung jawab atas gangguan saat ini. Silakan pergi sekarang. Terima kasih, Yang Mulia telah mengampuni aku. Terima kasih. Oleg dengan cepat bangkit dan keluar dari kamar. Nyala api berkedip-kedip, dan 4 mayat terbaring di tanah dengan dada mereka terbuka di samping penyihir mirip kerangka yang sudah mati. Suasana di ruangan itu menyeramkan sekali. Tetapi demikian, Fei tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan batiniah dirinya. Dia mencubit ramuan hijau dengan jarinya dan mendekatkannya ke wajahnya untuk mengamati lebih dekat dan merasakan energi dahsyat yang ada dalam ramuan itu. Ramuan hijau ini, sebut saja ramuan Hulk. Fei bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak berharap bahwa temukan ramuan barbar akan menemukan ramuan yang gila. Setelah memikirkan efek magis ramuan pada tentara bayaran, Fei tidak bisa tidak memikirkan karakter fiksi terkenal dalam film superhero, The Hulk. Beberapa hari yang lalu, Fei mengkhawatirkan peningkatan kekuatan kepemimpinan di Chambord. Sekarang, dia memiliki ramuan Hulk, dan pertanyaan itu terpecahkan. Bersambung.